Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah manajemen risiko ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami memiliki 7 anggota, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Fardi Wiraudia dan NRP 74. Lalu Saya dipanggil Jonalda dengan NRP 72. Saya Nandiati Wistikoma, NRP 63. Saya Andrea Skaramadani, NRP 64. Saya Nadia Jodiati, NRP 67. lalu yang terakhir ada Sarul Maulana dengan NRP 75. yang berhalangan hadir. Selanjutnya akan disampaikan oleh penanggung jawabnya masing-masing. Untuk yang pertama adalah latar belakang kasus. Proyek pembangunan terminal pelabuhan terpadu di Kota Maritim dirancang untuk meningkatkan kapasitas logistik dan daya saing perdagangan laut. Namun, proyek ini memiliki banyak risiko, mulai dari keterlambatan konstruksi, konflik dengan masyarakat lokal, risiko lingkungan, hingga kesalahan desain teknis. Oleh karena itu, dilakukan penilaian risiko menggunakan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mengukur tingkat kekhawatiran risiko, seberapa besar pengaruh variabel X dan terhadap Y. Untuk tugasnya sendiri di kelompok 3 atau di kelompok kami yaitu yang pertama ada merancang kuesioner risiko, yang kedua simulasikan data dan analisis statistik, dan yang terakhir ada membuat kesimpulan kuantitatif terhadap persepsi risiko dominan. Nah, untuk rancangan dari kuesionernya, yaitu untuk yang pertama, nanti akan ada mengenai identitas, yaitu mulai dari umur, jenis kelamin, status responden, dan juga untuk pendidikan terakhir. Nah, untuk persepsi dan tingkat kekhawatiran terhadap risiko, nanti akan ada pertanyaan seperti yang pertama, saya khawatir proyek ini akan merusak lingkungan sekitar. Dan untuk yang kedua, saya merasa terganggu dengan kebisingan atau kegiatan proyek. Untuk selanjutnya, saya merasa proyek ini akan meningkatkan ekonomi lokal. Lalu, saya percaya bahwa pihak proyek memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan, saya merasa proyek ini tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dan untuk yang keenam, saya merasa aman berada di sekitar area proyek. Kemudian, saya percaya proyek ini akan selesai tepat waktu, dan yang terakhir saya memahami potensi risiko dari proyek ini. Untuk pertanyaan tersebut nanti akan ada pilihan yaitu angka 1 sampai dengan 5. Untuk angka 1 tersebut menjelaskan mengenai sangat tidak setuju. Untuk nomor 5 sendiri yaitu sangat setuju. Kemudian akan dilanjutkan pertanyaan untuk mengetahui keselamatan dan perilaku, dan untuk pertanyaan ini hanya diisi oleh pekerja yang ada di proyek tersebut. Untuk pertanyaannya yaitu yang pertama, saya mengetahui prosedur keselamatan kerja yang berlaku di proyek ini. Yang kedua, saya selalu menggunakan APD saat bekerja. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan, saya pernah mendapat pelatihan tentang K3. Kemudian saya merasa prosedur keselamatan sudah ditetapkan dengan baik di proyek ini. Nah, untuk pertanyaan tersebut nanti akan ada skor mulai dari 1 sampai 5. Untuk skor yang pertama yaitu sangat tidak setuju, dan untuk yang nomor 5 yaitu sangat tidak setuju. Nomor 5 yaitu sangat setuju. Kemudian pertanyaan nomor 5 dan 6 yaitu yang pertama, saya pernah mengalami atau menyaksikan kecelakaan kerja di proyek ini. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu jika responden menyebutkan iya, maka apakah kecelakaan tersebut dilaporkan dan ditangani dengan tepat. Kemudian untuk mengetahui risiko terkait teknis dan lingkungannya, itu yang pertama pertanyaannya, saya khawatir proyek ini akan menyebabkan pencemaran air dan udara. Kemudian dari pertanyaan, saya merasa lokasi proyek tidak cocok secara lingkungan. Lalu
Dan juga pertanyaan, saya pernah melihat atau mendengar adanya kerusakan teknis dalam konstruksi proyek ini. Dan pertanyaan terakhir yaitu, menurut saya pengawasan terhadap kualitas konstruksi dilakukan secara ketat. Untuk pernyataan tersebut, itu nanti juga responden akan diberi pilihan mulai dari angka 1 sampai dengan 5. Dan untuk skor yang pertama, itu menjelaskan tentang sangat tidak setuju. Dan untuk skor 5 yaitu responden berarti sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Next. Oke, selanjutnya di sini ada hasil analisis deskriptif statistik. Yang pertama ada berdasarkan umur. Dibagi 3 ya. Menjadi yang pertama ada berdasarkan umur, yang kedua berdasarkan kontrak kerja, yang ketiga ada berdasarkan pendidikan. Lalu dapat disimpulkan bahwa yang pertama ada berdasarkan umur sekitar 25 sampai 40 tahun itu dengan persentase 44,526% berpengaruh signifikan sebagai mayoritas tenaga kerja. Lalu jika berdasarkan kontrak kerja, di sini ada yang tertinggi ada karyawan lepas dengan persentase 48,905 berpengaruh signifikan terhadap struktur ketenaga kerjaan. Lalu yang ketiga berdasarkan pendidikan, yaitu yang tertinggi ada sarjana dengan persentase 37,956% yang berpengaruh signifikan sebagai tingkat pendidikan tertinggi yang dominan. Lalu selanjutnya pada analisis of variance dan hasil UJT atau parsialnya ada variabel dari X1 definisi dan inisiasi K3, variabel X2 sistem manajemen K3, variabel X4 pelindung diri, variabel X4 sarana dan prasarana K3, dan variabel X5 resiko K3. Nilai F hitungnya secara simultan 1,929, lalu ada signifikan F-nya 0,094 secara bersama. Next. Selanjutnya dilanjutkan dengan menghitung nilai korelasi dan determinasi. Yang pertama, variabel X1 pengaruh variabel definisi dan inisiasi K3 terhadap perilaku pekerja konstruksi. Didapatkan nilai koefisien korelasi 0,056 dan R-square-nya 0,004. Nah, dari perhitungan ANOVA tadi diketahui bahwa nilai F hitungnya 0,426 yang lebih kecil daripada F tabelnya 3,911 dan signifikansi F-nya 0,515 lebih besar daripada alfanya 0,05. Hal ini berarti pengaruh variabel definisi dan inisiasi K3 tidak signifikan terhadap variabel perilaku pekerja. Lalu yang variabel X2 pengaruh variabel sistem manajemen K3 terhadap perilaku pekerja konstruksi. Didapatkan bahwa dari perhitungan ANOVA diketahui bahwa F hitungnya 0,105 lebih kecil daripada F tabel dan signifikansinya 0,746 yang lebih besar daripada alfanya. Hal ini berarti pengaruh variabel sistem manajemen tidak signifikan terhadap variabel perilaku pekerja. Lalu yang menghitung pengaruh variabel X3 yaitu alat pelindung diri terhadap perilaku pekerja konstruksi, didapatkan bahwa F hitungnya lebih kecil daripada F tabel dan signifikansi F-nya lebih besar juga daripada alfanya, yang berarti alat pelindung diri juga tidak signifikan berpengaruhnya terhadap variabel perilaku pekerja. Lalu yang variabel X4 pengaruh variabel sarana dan prasarana K3 terhadap perilaku pekerja, didapatkan bahwa F hitungnya lebih kecil daripada F tabelnya juga dan signifikansi F-nya lebih besar daripada alfanya. Berarti sarana dan prasarana tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku pekerja. Lalu variabel resikonya, pengaruh variabel resiko K3 terhadap perilaku pekerja konstruksi dari tabel, didapatkan bahwa F hitungnya juga lebih kecil daripada
F-tabel dan signifikansinya juga lebih besar dari alfanya, maaf itu salah ya. Jadi hal ini berarti pengaruh variabel resiko tidak terlalu signifikan terhadap variabel perilaku. Untuk matriks ini menunjukkan tingkat risiko berdasarkan kategori. Di sisi kiri atau bisa dibilang sumbu Y seperti yang pertama ada definisi dan inisiasi K3, yang kedua sistem manajemen K3, yang ketiga alat pelindung diri, yang keempat sarana dan prasarana, dan yang kelima resiko K3. Lalu ada juga tingkat pengaruh di bagian atas atau bisa disebut sumbu X. Yang pertama ada signifikan dalam kurung positif, yang kedua tidak signifikan dalam kurung positif, yang ketiga tidak signifikan dalam kurung negatif, dan yang keempat signifikan dalam kurung negatif. Untuk makna warna dan resiko, yaitu yang warna merah resiko tinggi, yang dimana memerlukan tindakan segera dan prioritas tinggi dalam mitigasi. Lalu untuk warna kuning resiko sedang, yang dimana perlu pemantauan berkala dan evaluasi. Lalu untuk yang warna hijau berarti resiko rendah. Maaf, itu mungkin tipe masih belum dibetulkan. Yang benar resiko rendah, yang dimana masih bisa diterima cukup dengan pengawasan normal. Lalu untuk contoh penjelasan isi tabel mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini untuk penjelasan per variabel, di sini terdapat 5 variabel. Untuk variabel yang pertama adalah definisi dan inisiasi K3. Jadi seluruh tingkat pengaruh menghasilkan high risk, dan artinya pemahaman dasar terhadap K3 sangat krusial. Kurangnya pengetahuan definisi dan inisiasi K3 berisiko tinggi terhadap keselamatan kerja. Yang variabel kedua adalah sistem manajemen K3 berada di zona medium high risk. Ini menunjukkan bahwa sistem manajemen yang tidak dijalankan dengan benar berpotensi tinggi terhadap kecelakaan, apalagi jika dampaknya signifikan terhadap negatif. Yang ketiga adalah alat pelindungan diri atau APD. Untuk resikonya adalah meningkat dari low ke high sesuai dengan tingkat pengaruh. Ini berarti pemahaman dan penerapan mekanisme APD sangat penting untuk menekan resiko kerja. Variabel keempat adalah sarana dan prasarana. Untuk mayoritas berada di zona low, tapi bisa meningkat jadi medium risk bila dampak negatif signifikan. Perlu pemeliharaan dan pemantauan infrastruktur secara rutin. Kemudian untuk variabel yang terakhir ada risiko K3. Sebagian besar low risk, tetapi bisa menjadi medium risk jika pengaruh negatif sangat signifikan. Artinya risiko bisa ditekan jika pengetahuan dan kontrol cukup baik. Untuk kesimpulan dari matriks mitigasi ini adalah matriks ini membantu kita menentukan prioritas mitigasi risiko berdasarkan pengaruh dan kategori K3. Fokus utama mitigasi ini harus diarahkan pada zona merah high risk, terutama untuk kategori definisi dan inisiasi K3, sistem manajemen K3, dan alat pelindungan diri. Untuk evaluasi dan pelatihan berkala dibutuhkan agar semua aspek K3 berada pada zona aman atau low risk. Next. Ada kesimpulan kuantitatif terhadap persepsi risiko pembangunan proyek pembangunan terminal pelabuhan terpadu. Proyek pembangunan terminal pelabuhan di Kota Maritim bertujuan untuk meningkatkan kapasitas logistik dan daya saing perdagangan laut. Yang sudah dihadapkan beberapa risiko, yaitu keterlambatan konstruksi, konflik sosial, resiko lingkungan, dan kesalahan desain teknis. Lalu ada karakteristik pekerja yang bisa dibaca sendiri. Rata-rata 44,526% dengan age usia 25-40 tahun. Bagian besar karyawan lepas sebesar 48,905%. Tingkat pendidikan tertinggi yang dominan adalah sarjana 37,956%. Lalu analisis regresi pengaruh pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap perilaku pekerja. Berdasarkan hasil analisis regresi, secara keseluruhan model memiliki nilai F hitung 1,929 dan signifikansi SIG-F yang jadi singkat SIG-F 0,094, dan pengaruh masing-masing variabel K3 terhadap perilaku kerja adalah sebagai berikut, yaitu definisi dan inisiasi K3 X1 tidak signifikan yang hitung 0,42 lebih kecil dari F tabel 3,911 dan dengan 0,15 alfa lebih besar dari alfa 0,05. Lalu ada sistem manajemen K3 X2 tidak signifikan
Terus adalah alat pelindung kiri X3 tidak signifikan. Terus ada sarana dan prasarana K3 cepat tidak signifikan juga. Lalu yang terakhir adalah resiko K3 X5 yang ada di atas tadi tidak signifikan. F hitung 1,223 lebih kecil dari F tabel 3,911, 0,271 lebih kecil dari alfa 0,05. Selanjutnya ada persepsi risiko dominan dan matriks mitigasi. Berdasarkan matriks mitigasi risiko yang disajikan, variabel divisi dan inisiasi K3 menunjukkan risiko tinggi di semua tingkat. Pengaruh signifikan positif, tidak signifikan positif, tidak signifikan negatif, dan signifikan negatif. Sistem manajemen K3 menunjukkan risiko sedang hingga tinggi dengan high risk pada tingkat pengaruh tidak signifikan negatif dan signifikan negatif. Alat pelindung diri memiliki risiko rendah hingga tinggi dengan high risk pada tingkat pengaruh signifikan negatif. Sementara itu, sarana dan prasarana K3 dan risiko K3 cenderung memiliki tingkat risiko rendah hingga sedang, kecuali pada tingkat pengaruh signifikan negatif, di mana keduanya masuk kategori medium risk. Secara kuantitatif, meskipun analisis regresi menunjukkan bahwa variabel-variabel K3, definisi dan instalasi K3, sistem manajemen K3, alat pelindung diri, sarana dan prasarana K3, dan risiko K3 tidak memiliki pengaruh signifikan secara statistik terhadap perilaku pekerja. Matriks mitigasi risiko menunjukkan bahwa definisi dan inisiasi K3 merupakan risiko dominan yang memerlukan mitigasi serius, dalam kurung berwarna merah. Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi terhadap dasar-dasar dan pengenalan K3 merupakan area kekhawatiran terbesar dalam proyek ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.